Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang sebuah tema yang cukup menarik ya dan sering dibahas, yaitu tentang konsumsi domestik dan APBN. Nah, pada kesempatan siang hari ini mungkin saya akan membawakan mata kuliahnya dengan menggunakan pendekatan aplikasi ya. Kita akan menggunakan data secara langsung. Nah, kita akan share screen di sini. Kalau Anda lihat atau Anda coba amati rekan-rekan sekalian, itu kan konsumsi domestik itu seperti ini ya. Jadi dalam penghitungan GDP, kan kita bisa hitung dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan pendapatan, kemudian yang kedua itu adalah pendekatan konsumsi, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Gitu. Maaf, konsumsi itu pengeluaran, dan yang ketiga adalah dengan pendekatan produksi. Gitu. Nah, dengan pendekatan pengeluaran itu kan cara menghitung GDP adalah Y fungsinya. Y GDP sama dengan C konsumsi domestik ditambah I investasi ditambah G pengeluaran pemerintah ditambah NX ya ekspor neto. Selisih antara ekspor dan impor gitu. Ini saya sudah downloadkan data PDB ya. PDB Indonesia menurut pendekatan pengeluaran dengan harga konstan. Gitu. Dalam satuan miliar ini teman-teman, dalam satuan miliar. Berarti kalau kayak gini, kita membacanya adalah 1.450 triliun. Gitu ya. Karena di sini 1.450.477 juta miliar. Jadi cara kita membacanya adalah 1.450 triliun. Diambil 4 angka terbesar, 4 angka di depan dengan menggunakan 1.000 triliun. Nah, kita potong lagi 3 digit. Itu. Nah, kita coba cek nih teman-teman. Kalau GDP Indonesia dengan pendekatan pengeluaran itu berapa sih nilainya pada masing-masing item gitu. Kita akan lihat pada sektor C gitu. Atau kita ke GDP-nya dulu, berapa sih PDB kita? PDB kita menurut harga konstan di tahun 2021 adalah 11.118 triliun ya teman-teman. Membacanya di sini yang paling kanan, karena ini adalah kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. PDB pada kuartal 1 2.684 triliun, berarti selama 3 bulan pertama di tahun 2021 perekonomian menghasilkan aktivitas sebesar ini 2.684 triliun. Di kuartal 2 perekonomian menghasilkan aktivitas 2.772 triliun. Berarti di bulan 4 sampai bulan 6 itu aktivitasnya 2.772 triliun. Lebih besar ya. Berarti di kuartal 2 perekonomian lebih besar dibanding kuartal 1. Ada pertumbuhan di situ. Pertumbuhannya berapa? Nah, kalau pertumbuhannya ngitungnya apa itu namanya H to H, quarter to quarter, maka kuartal 1 dibanding kuartal 2. Tapi kalau Y on Y itu kuartal 2 dibanding kuartal 2 tahun sebelumnya. Gitu. Tapi kalau kumulatif to kumulatif itu tahunan. Di kuartal 3 membesar lagi ya, 2.815. Perekonomian semakin membesar dan di kuartal 4 2.845 triliun. Jadi trennya selama 4 kuartal itu volume GDP naik terus ya teman-teman. Itu dari 2.684 sampai 2.864. Nah GDP tahunannya berapa? Dijumlah ini 4 kuartal. Karena kan pertumbuhan ekonomi di setiap kuartal kan hanya mencerminkan GDP di setiap kuartal kan hanya mencerminkan volume ekonomi di setiap kuartalnya. Nah, kalau mau lihat secara tahunan ya ini dijumlah gitu. Ketemulah 1.111 triliun gitu. GDP Indonesia dengan harga konstan di tahun 2021 gitu. Kita kemarin tumbuh ya 3,49. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan GDP sebesar ini, kita akan bisa lihat dari pendekatan pengeluaran yang punya share paling besar itu apa sih? Nah, kita bisa lihat pada nomor 1. Nomor 1 itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga ini. Ya, inilah yang disebut dengan C, C besarnya. Itu jumlahnya 5.896 triliun di tahun 2021 secara total. Artinya penambahan dari 4 kuartal. Dari GDP yang 11.111 tadi, ini 5.896, hampir 5.900 triliun. Itu adalah konsumsi domestik. Ini kalau ditambah dengan pengeluaran konsumsi LNPRT, itu 132 triliun. Jumlahnya sudah 6.000 triliun lebih.
GDP kita. Jadi C itu adalah pengeluaran konsumsi ditambah pengeluaran konsumsi LNPRT ya. Nah ini jumlahnya ada 6.000 triliun lebih. Artinya apa? Lebih dari separuh ya perekonomian Indonesia itu dihasilkan lewat aktivitas konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi domestik. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa Y kita itu lebih besar ditopang oleh C, konsumsi domestik. Jadi aktor yang bermain dalam perekonomian paling besar adalah rumah tangga konsumen. Sehingga perekonomian kita itu besar di dalam. Memang biasanya karakteristik negara-negara dengan jumlah penduduk besar, negara berkembang itu perekonomiannya ditopang oleh C. Gitu. Tapi kalau kayak Singapura, nanti dia ditopang oleh NX, ekspor neto. Nah, Anda bisa lihat nanti negara yang lain. Lihat aja GDP pengeluaran gitu dengan pendekatan expenditure. Lihat paling gede itu mana. Nah, ini kalau Indonesia ya. Jadi tadi konsumsi rumah tangga dan LNPRT itu masing-masing 5,896 triliun dan 132 triliun. Itu besar. Kemudian G, pengeluaran pemerintah. Berapa nilainya? Pengeluaran pemerintah itu 909 triliun. 909 triliun 173 miliar. Gitu. Tidak sebesar konsumsi ya. Gitu. Jadi jumlahnya memang besar, hampir 1.000 triliun, apalagi ini dari APBN yang 2.000-an triliun ya. Itu, tapi 909 triliun itu sudah lumayan. Bagi pemerintah, atau bagi kita yang belajar ekonomi, aktivitas pengeluaran pemerintah meskipun hanya 909 triliun, tapi dia ada efek multiplier. Contoh misalnya begini, ketika pemerintah memberlakukan kebijakan, misalnya memberikan subsidi bantuan tunai ke masyarakat, itu kan diambilnya dari sini, dari 909 triliun ini. Ambil untuk aktivitas masyarakat, dia kan akan bisa mengungkit di sini, di konsumsi domestik. Jadi masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah tunai, dia sekarang jadi pegang uang, kemudian uangnya dipakai untuk belanja. Nah, akhirnya apa? Sektor yang lain bergerak. Nah sebetulnya pengeluaran konsumsi pemerintah itu tujuannya selain untuk memang kegiatan rutin penyelenggaraan negara, dia juga berfungsi untuk kebijakan stimulasi perekonomian. Maka kan kita pernah dengar ada kebijakan fiskal dan moneter. Nah kalau ini umumnya untuk kebijakan fiskal ya, karena ini dari sisi anggaran. Nah, pengeluaran pemerintah lumayan ya 909 triliun. Kemudian kalau yang investasi gimana Pak? Nah, Anda kalau lihat data BPS, investasi itu kalau di data BPS disebutnya ini ya, pembentukan modal tetap bruto. Ini I. Jadi Y sama dengan C plus I plus G plus MX. C itu pengeluaran konsumsi dan pengeluaran LPRT 1, 2. G itu nomor 3, pengeluaran konsumsi pemerintah. Nah, kalau I itu nomor 4. Pembentukan modal tetap bruto, PMTB. Jadi nanti kalau Anda diminta menghitung ICOR ya, ICOR itu kan rasio tambahan modal output, rumusnya itu I dibagi delta Y. Gitu kan. Nah, itu I-nya diperolehnya dari sini. Karena I-nya itu adalah investasi fisik. Jadi pembentukan modal tetap bruto itu adalah investasi fisik yang masuk untuk aktivitas perekonomian. Ini jumlahnya besar, 3.549 triliun. 3.549 triliun. Terbesar kedua ya sejauh ini setelah konsumsi rumah tangga. Jadi perekonomian kita boleh kita bilang sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga, kemudian investasi. Investasinya fisik. Jadi kalau Anda misalnya punya uang 1 miliar begitu, kemudian diinvestasikan dalam bentuk pembelian saham, itu nggak masuk ke sini ya, nggak masuk ke investasi PMTB, nggak dihitung di GDP, karena yang dihitung adalah investasi fisik, gitu. Nah, ada tambahan lagi yaitu perubahan inventory. Ini 62 triliun, karena kan kadang kita masuk investasi, nilainya kan berubah kan, nah itu dimasukkan di perubahan inventory. 62 triliun, dalam penghitungan dia nanti akan masuk ke sini. Gitu. Tapi kalau investasi fisik hanya ini aja. Jadi kalau Anda nanti menghitung ICOR, atau mau menghitung nilai investasi fisik, itu ya ini saja yang Anda gunakan. Itu pembentukan modal tetap bruto. Gitu. Kemudian NX, gitu. Ekspor impornya berapa? Gitu. Kalau kita lihat di sini ekspor kita 2.592 triliun. Tuh. Lumayan besar. Impornya berapa? Impornya 2.101 triliun. Jadi kita surplus ya, hampir 500 triliun. Nah, NX-nya kita plus ya. Selisih antara ekspor dan impor itu kita masih plus
2.500 triliun. Gitu. Lumayan besar. Nah itu ya teman-teman, jadi dari struktur PDB pengeluaran tadi, maka C kita itu hampir 6.000 triliun, kemudian I-nya itu 3.549 triliun, kemudian yang G-nya itu 909 triliun, NX-nya itu 400-an triliun. Jadi urutannya yang mulai dari yang paling besar adalah C, I, G, NX. Jadi bisa dibilang perekonomian kita itu sangat ditopang oleh sisi pengeluaran domestik ya gitu. Baru kemudian investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor itu. Itulah yang menyebabkan kalau Anda mungkin pernah membaca berita di tahun 2008 sampai 2010 itu dunia mengalami krisis global diakibatkan karena subprime mortgage ya. Jadi karena ada krisis finansial di pasar properti Amerika menyebar ke Eropa gitu. Nah, itu hampir semua negara di Eropa, di Amerika itu mengalami resesi. Pertumbuhan ekonominya minus ya, persis seperti kemarin lah pas Covid. Tapi Indonesia tuh enggak. Beberapa negara Asia tuh enggak, aman. Malah Cina tuh positif, masih tinggi. Padahal dunia krisis, di pasar global krisis. Nah, kenapa Indonesia masih aman? Meskipun pertumbuhannya melambat ya. Biasanya di 2007 kita tumbuh 6%, ini tumbuh 4%. Nah, jawabannya karena tadi, aktivitas Indonesia dengan luar negeri kan sedikit. Aktivitas kita dengan luar negeri kan dalam bentuk ekspor impor kan, ekspor neto kan, itu nggak begitu banyak. Kemudian aktivitas investasi dalam bentuk FDI, foreign direct investment, investasi asing yang masuk ke sini. Jadi ini akan membentuk PMTB dari sisi uang luar negeri. Itu juga nggak begitu besar. Nah ini akibatnya makanya perekonomian kita nggak begitu tergoncang. Karena apa? Gampangnya perekonomian kita itu besar dari dalam. Tapi beda loh dengan beberapa negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada ekspor neto. Misalnya kayak Thailand, kemudian beberapa negara Eropa gitu. Jadi Y-nya itu sangat bergantung pada NX yang positif. Nah, CIG-nya dia kecil. Kalau kita kan C-nya besar, NX-nya kecil. Jadi kalau di dunia krisis mah nggak begitu ngefek karena NX share-nya ke Y kita kan kecil. Tapi kalau negara yang NX-nya besar kayak Singapura gitu, bisa minus dia. Karena kan dengan adanya kondisi krisis di pasar global, lesunya pasar dunia membuat ekspor dia kan terganggu, terhambat. Sehingga akan berdampak pada Y ya, yang menyusut kayak gitu. Nah, itu kira-kira teman-teman. Nah, kalau di Indonesia, kalau yang menjadi penyebab krisis apa Pak? Ya C. Gitu. Kalau C kita nyusut, ya sudah. Perekonomian kita nyusut, karena lebih dari separuh volume ekonomi kan dari C. Makanya kemarin waktu pandemi perekonomian kita minus ya di 2020. Karena apa? Ya kan ada pembatasan, kemudian yang menyebabkan mobilitas berkurang, toko-toko ditutup, pusat ekonomi ditutup. Akhirnya pabrik menjadi lamban serapan produknya karena under supply, karena under demand. Kemudian banyak PHK ya. C-nya turun kan? Karena produktivitas turun, pendapatan turun kan pasti. Artinya perekonomian menjadi resesi. Nah, kita coba urai ini, teman-teman. Kalau untuk C itu siapa sih yang share-nya paling gede? Kita bisa lihat di sisi tahunan. Ternyata dari sisi konsumsi rumah tangga yang share-nya paling besar, yang membentuk 5.896 triliun ini, itu adalah makanan dan minuman. Dia 2.221 triliun. Artinya konsumsi untuk makanan itu terbesar ke satu ya. Kemudian terbesar keduanya apa? Ternyata transportasi dan telekomunikasi. Itu kontributor terbesar kedua. Kemudian yang terbesar ketiga itu perumahan gitu ya. 832 triliun, terus baru restoran dan hotel itu 536 triliun. Jadi kalau Anda makan masak sendiri, beli lauk, beli bahan makanan, itu akan dihitungnya di makanan minuman. Tapi kalau Anda makannya itu jajan di kafe, itu dihitungnya di sini, di restoran dan hotel. Kemudian pakaian dan alas kaki. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ternyata kebutuhan primer manusia itu bergeser. Dari yang sandang, pangan, papan, sekarang jadi pangan, transportasi, komunikasi ya, baru papan. Jadi sandangnya itu nggak begitu besar. Gitu. Karena yang paling gede itu transportasi dan komunikasi. Itu restoran itu buat jajan juga besar. Buat leisure lah teman-teman ya. Gitu. Jadi ya mungkin sudah ada pergeseran pola konsumsi primer ya. Gitu. Udah
nggak lagi sandang, pangan, dan papan. Anda lah misalnya, coba Anda mungkin nanti refleksikan diri. Dari uang saku Anda per bulan itu, pos paling besar itu untuk pengeluaran apa? Mungkin sandang. Dan yang kedua untuk apa? Nah, biasanya malah pulsa, kuota, kayak gitu kan. Nah, sama, tercapture dalam data makro ini kan. Tuh, kalau untuk baju, untuk ini malah nggak begitu besar kan. Untuk papan juga belum begitu besar. Gitu kan. Tuh, bahkan di banyak negara maju, sekarang kebutuhan primernya itu ya ini, sandang, kemudian komunikasi, gitu, transportasi. Tuh, papan itu udah nggak begitu. Anda kalau lihat di Jepang itu banyak orang memilih menyewa ruang internet ya untuk tinggal gitu. Karena nggak menganggap tempat tinggal itu hal yang urgent. Kayak apartemen gitu kan adalah orang yang menganggap tempat tinggal itu sekarang yang penting compact ya, privasi, dekat kemana-mana gitu kan. Karena kan kalau tinggal di apartemen kan kita nggak menerima tamu, nggak menerima tamu di lobi, jadi lebih privat dan compact. Biasanya dia di tengah kota dekat dengan pusat aktivitas. Nah, itu untuk pengeluaran ya. Jadi pos terbesar adalah untuk pangan. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau untuk yang investasi nih, yang paling besar di mana? Di bangunan, 2.645 triliun dari 3.549 triliun. Jadi besar ya, 60% lebih ya sekitarnya. Itu investasi PMTB dibentuk dari investasi untuk bangunan, untuk bikin pabrik. Baru kemudian yang kedua itu adalah untuk CPR ya. Kemudian yang kedua itu untuk ini, mesin dan perlengkapan, baru CPR, baru kendaraan. Jadi memang investasi fisik memang masih yang terbesar itu untuk pos bangunan dan mesin ya gitu. Nah, kemudian yang keempat ekspor ya. Ekspor kita 2.592 triliun, lumayan besar selama 2021 kemarin. Terdiri dari 2.481 triliun ini ekspor barang, dan yang ekspor jasanya hanya 110 triliun. Gitu. Tapi untuk barang yang paling besar non-migas, 2.262 triliun. Yang migas itu nggak begitu besar, 218 triliun. Tapi dia pos pendapatan utama bagi negara ya. Kalau impornya 2.100 triliun, kita masih surplus. Paling banyak adalah untuk impor barang ya, 162 triliun. Kemudian untuk yang barang yang migas 269 triliun. Jadi Anda bisa lihat di sini teman-teman, ekspor barang migas kita itu 218 triliun. Ini ekspor migas kita ya. Tapi impor migas kita itu 269 triliun. Anda bisa lihat ekspor migas kita, kalau Anda amati di sini 218, tapi yang impornya 269. Artinya apa? Kita ada defisit sekitar 50 triliun. Gitu. Besar ya impor defisit kita. Ya, enggak apa-apa. Jadi ekspor kita kecil ya dibanding impor migasnya. Berarti kita defisit nih. Berarti kita banyakkan impor migas. Memang betul. Kalau Anda lihat data nanti di data APBN, kita tuh menarget lifting minyak mentah kita itu sekitar 770.000 barrel minyak per hari. Itu satu barrel itu 120-an, 130 liter. Tapi kebutuhan kita akan minyak itu dalam bentuk bahan bakar ya sudah disuling ya. Itu per harinya bisa 1,5 juta barrel. Artinya apa? Kita tuh untuk energi dari sisi migas itu sangat defisit. Jadi kita butuh lebih besar untuk kebutuhan energi. Ini minyaknya. Ini kalau yang minyak parah. Kalau yang gas kita masih agak bisa surplus. Tapi secara keseluruhan Anda lihat di sini, ternyata kita mengimpor migas lebih banyak daripada kita mengekspor. Gitu. Biasanya yang kita ekspor itu yang mentah ya, bahan mentah atau gas. Kita banyak ekspornya itu gas. Tapi yang kita impor kebanyakan itu adalah minyak ya, produk minyak, bahan bakar ya. Kemudian yang kedua itu LPG. Kalau LPG kita memang masih banyak impor, teman-teman. Gitu. Kalau LNG kita ekspor. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini impornya kita menurun nih Pak, gitu, dibanding 2020. Memang betul. Tetapi perlu kita amati lebih dalam lagi bahwa impor yang turun itu tidak selamanya baik. Ini yang harus kita pahami.
Jadi apalagi struktur industri di Indonesia, terutama industri yang berorientasi ekspor, itu bahan bakunya itu kebanyakan harus impor. Nanti kita akan lihat data impor untuk bisa lihat ya teman-teman. Jadi ketika impor kita itu turun, kadang itu juga diikuti dengan penurunan aktivitas ekonomi. Dalam hal ini ada pelambatan pada sisi pertumbuhan ekonomi pada beberapa subsektor tertentu, misalnya industri atau apa ekspornya juga bahkan bisa melambat. Gitu. Karena apa? Impor yang turun itu belum tentu impornya untuk barang konsumsi loh. Bisa saja itu bahan baku untuk industri yang nanti akan diekspor lagi. Gitu. Nah ini jadi permasalahan. Gitu. Nah itu sekilas tentang PDB ya teman-teman dari sisi pendekatan pengeluaran. Harapan saya teman-teman sudah bisa membaca data ini dengan baik ya, gitu sehingga sudah ngeh. Gitu. Nah selanjutnya kita akan lihat postur ekspor impornya. Gitu. Nah saya akan coba memberitahu Anda cara melihat datanya itu gimana. Kalau ekspor impor itu ada di BPS ya. Kita klik BPS saja. BPS.go.id, klik. Nah, kalau sudah kita masuk ke sini. Ke ekspor impor. Tuh, di sini. Saya sambil jadi neni ya, sambil ngomong. Gitu. Karena kalau di rumah suka digendoli anaknya. Ekspor impor, kita cari di mana ini ekspor impor. Dek, cari dek, ekspor impor dek, oh ini. Tuh. Nah, kita lihat, saya mau tunjukkan kepada Anda data ekspor impor itu apa saja gitu. Nah, ini kita bisa lihat nilai impor gitu ya. Migas dan non migas gitu. Dari 75 sampai 2003. Kita paling banyak itu impor apa? Coba saya klik nilai CIF ini aja yang saya klik nilai CIF. Nah, Anda bisa lihat di sini teman-teman ya. Ini adalah nilai impor kita, nilai CIF, cost insurance freight, gitu ya. Jadi nilai barang di atas kapal. Nah, Anda bisa lihat di sini nilai impor kita dalam juta dolar Amerika. Gitu. Impor kita secara total ya itu 196 miliar dolar ya. Ini kan juta-juta. Jadi 196 miliar dolar. 2021, 2020 141. Naik ya impor kita. Kemudian 2019 171. Nah, ini turun ya dari 2019 ke 2020 karena pandemi. Nah, kita lihat data terbaru 2021 naik lagi ke 196. Perekonomian sudah recover ya, kembali ke kondisi seperti 2019. Kalau Anda lihat di sini, impor kita paling besar itu untuk apa, teman-teman? Ini bahan baku dan penolong. 147 miliar dolar gitu. Impor kita paling banyak ke situ. Kemudian yang kedua baru untuk barang modal. Barang modal itu mesin ya, mesin, peralatan itu barang modal. Itu 28 miliar dolar. Dan untuk barang konsumsi itu cuma 20 miliar dolar. Gitu. Yang paling besar itu 147 miliar dolar. Itu untuk bahan baku dan bahan penolong. Impor terbesar kita. Berarti kita itu impor paling banyak adalah untuk barang kebutuhan industri dalam negeri. Anda kalau mau contoh, misalnya industri makanan kita, itu adalah subsektor industri yang share-nya paling besar terhadap PDB. Industri makanan itu, salah satu bahan baku utamanya adalah tepung terigu. Misalnya beberapa perusahaan food and beverage besar ya. Gula, itu harus impor teman-teman. Tepung terigu itu hampir 100%, kita harus impor. Gula juga, untuk gula rafinasi, gula untuk industri, itu juga kita hampir 100%-nya impor. Gitu. Nah, berarti kan kalau kita ada penurunan impor, ada potensi penurunan aktivitas di industri dalam negeri kan? Gitu. Karena ini postur impor terbesar kita bahan baku dan penolong. Chemical gitu ya, barang-barang kimia, produk kimia, farmasi itu juga bahan bakunya impor. Gitu ya. Jadi perusahaan farmasi kita banyak yang harus mendatangkan bahan baku impor. Kayak alat untuk tes COVID itu yang PCR itu kan reagennya kita harus impor. Beberapa obat juga komponen obatnya itu juga harus diimpor dari luar negeri. Itu pupuk juga kadang sama. Gitu teman-teman. Sehingga kadang kalau ada gerakan, ayo jangan konsumsi produk impor gitu. Ayo gerakan untuk menggunakan produk dalam negeri gitu. Itu sebetulnya bagus, tapi kalau untuk secara data mungkin tidak begitu signifikan gitu karena hanya 20 miliar dolar.
Ya, impor produk konsumsi itu, barang impor sepatu, tas, apa gitu, itu hanya 20 miliar. Yang paling gede itu untuk ini bahan baku dan penolong. Jadi kalau saya, daripada kita marah ya dengan produk-produk luar negeri yang dijual di dalam negeri, akan lebih baik kita juga fokus pada upaya substitusi impor untuk bahan baku dari luar negeri. Misalnya kayak kedelai, penelitian saya kan ini tentang kedelai. Itu kita sudah 20% saja kedelai yang bisa dihasilkan dalam negeri, sisanya 80% harus impor. Nah, kan mending kita produksi di dalam negeri kan daripada harus impor gitu kira-kira teman-teman. Nah, ini untuk impor ya gitu. Sekarang kita akan lihat ekspor, CIF. Ekspor kita itu paling banyak di mana ya? Di produk apa? Nah, saya akan coba lihatkan ekspor. Nah, ini SIPC. Nah, ternyata ekspor kita ini ya dalam juta dolar lagi. Di sini kita lihat data yang terakhir. Adanya 2000, saya coba cari 2020 paling terakhir. Ya apa, nanti kita update lagi. Sebentar, saya ngambil dulu. Nah, silakan. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, ekspor kita paling banyak apa sih? Ini dari total ekspor kita 163 di 2020 ya, pas pandemi adanya. Itu terakhir 163 miliar. Ekspor yang paling gede itu ini ya, barang-barang buatan pabrik. Kemudian barang-barang pelikan, penyemir, ini paling banyak kita ekspor yang kedua. Yang ketiga 21 itu mesin. Nah, kita ekspor juga ternyata mesin-mesin tertentu ya, biasanya dari perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia atau perusahaan lokal juga. Kemudian barang buatan pabrik dalam negeri. Nah, itu kira-kira postur ya ekspor kita gitu. Paling banyak itu di mana. Kita coba dengan struktur data yang berbeda, volume nilai ekspor non migas. Sebentar. Nah, ini ekspor non migas kita. Oh, ini bentuknya kayak gini. Nah, kita coba ke sekarang neraca perdagangan ya, dengan negara-negara mitra. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini ini adalah beberapa negara mitra kita. Dengan Amerika itu kita ekspornya 25 miliar ya. Itu impornya 11. Jadi kita surplus dengan Amerika. Kita lihat di 2021 ya. Tuh, nih. Nah, sehingga neraca perdagangan totalnya kita segini. Nah, mitra besar lagi mana? Cina nih. Kita ekspornya 53, impornya 56. Nah, kita defisit ya. Itu dengan Cina. Gitu. Tapi defisitnya mulai menyusut ya dengan Cina. Awalnya 16 miliar, 7 miliar, sekarang tinggal 2 miliar. Ada kinerja yang membaik ya teman-teman antara ekspor impor kita dengan Cina. Gitu. Terus negara lain lagi mana? Kita lihat nih, Cina itu mitra besar. India kita surplus ya. Kita ekspornya 11 miliar, 10 miliar, 13 miliar, 2021, impornya segini. Sehingga kita total masih surplus ya 5 miliar dengan India. Jangan saya. Kamu ganggu ayah ngajar. Kamu ganggu ayah mengajar. Aku mau minum. Aku harus minum. Ya jangan. Aku mau minum ya.